Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru. Dan kami akan belajar firman-Mu, kiranya roh-Mu yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 31 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel terhadap orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian dan melakukan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Lalu dari kaum-kaum Israel diserahkan 1.000 orang dari setiap suku, semuanya 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, yang membawa perlengkapan tempat kudus, dan nafiri-nafiri pemberi bunyi peringatan. Kemudian mereka berperang melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan membunuh semua laki-laki. Selain orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh Raja Ewi, Rekem, Syur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam bin Bur dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka serta menjarah segala hewan, ternak, dan seluruh kekayaan. Semua kota kediaman serta segala perkemahan mereka dibakar. Mereka mengambil seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan, serta membawa tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa, Imam Eleazar, dan umat Israel ke perkemahan di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Musa, Imam Eleazar, dan semua pemimpin umat itu pun pergi menyongsong mereka sampai keluar perkemahan. Lalu marahlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan, dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu biarkan semua perempuan ini hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi penyebab orang Israel berlaku tidak setia terhadap Tuhan dalam peristiwa Pur, sehingga tulah menimpa umat Tuhan? Sekarang bunuhlah semua anak laki-laki yang masih kecil, semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh juga. Tetapi semua anak perempuan yang masih kecil yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup bagimu. Kamu sekalian, berkemahlah selama 7 hari di luar perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh seorang atau yang menyentuh orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari ketiga dan ketujuh, baik kamu maupun tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit, setiap barang yang dibuat dari bulu kambing, dan setiap barang kayu harus disucikan." Lalu Imam Eleazar berkata kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas, perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu masukkan dalam api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu harus juga disucikan dengan air penahiran. Dan segala yang tidak tahan api harus kamu celupkan dalam air. Lagi pula, kamu harus mencuci pakaianmu pada hari ketujuh supaya kamu tahir dan kemudian kamu boleh masuk ke perkemahan.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau, Imam Eleazar, dan kepala-kepala kaum keluarga umat, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, baik manusia maupun hewan. Lalu kamu harus membagi rampasan itu menjadi 2 bagian, untuk pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan untuk segenap umat. Dari para prajurit yang keluar bertempur itu, engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan, 1 dari setiap 500 manusia, lembu, keledai, maupun kambing domba. Engkau harus mengambilnya dari bagian yang setengah itu yang telah mereka peroleh, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari bagian yang setengah lagi untuk orang Israel, engkau harus mengambil 1 dari setiap 50 manusia, lembu, keledai, kambing domba, maupun segala hewan lain, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang bertugas di kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan selebihnya dari jarahan yang diambil tentara itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba, 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai, serta perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Bagian yang setengah untuk orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba, sehingga upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor, lembu 36.000 ekor, sehingga upeti bagi Tuhan 72 ekor, keledai 30.500 ekor, sehingga upeti bagi Tuhan 61 ekor, dan manusia 16.000 orang, sehingga upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bagian yang setengah untuk orang Israel dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Bagian yang setengah untuk umat itu, kambing domba 337.500 ekor, lembu 36.000 ekor, keledai 30.500 ekor, dan manusia 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari bagian yang setengah untuk orang Israel itu 1 dari setiap 50, baik manusia maupun hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang bertugas di kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, para pemimpin tentara itu mendekat kepada Musa dan berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak seorang pun dari mereka yang terlewati. Sebab itu kami membawa kepada Tuhan persembahan yang kami masing-masing peroleh, berupa barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting, dan kalung untuk mengadakan pendamaian bagi diri kami di hadapan Tuhan." Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari mereka, semuanya barang-barang kerajinan. Mereka lalu membawa kepada Tuhan segala emas persembahan khusus dari para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, beratnya 16.750 shikal. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas dari para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan demi orang Israel di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini dan perikop sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh mendidik umat Tuhan untuk taat
pada perintah Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Rupanya itu bukan persoalan yang mudah, karena seringkali umat tidak taat dengan apapun alasannya. Seringkali umat gagal untuk mentaati Tuhan, menuruti sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah ini bukan soal ini nanti seperti apa, nanti tidak enak hati dan lain sebagainya, tapi soal ketaatan kepada Tuhan tidak bisa ditawar lagi. Dan tentu mengapa Allah begitu ketat mengajarkan umat Tuhan dalam ketaatan. Karena satu tadi, Allah tahu yang terbaik untuk umat Israel. Yang kedua adalah Allah tahu bahwa umat Israel itu hatinya tegar tengkuk. Jadi memang harus dididik, dilatih sungguh-sungguh bagaimana hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Dan ayat yang kita baca menunjukkan bagaimana Allah mengingatkan kepada mereka untuk taat pada firman Tuhan. Karena itu ayat 31 dikatakan, kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana umat Tuhan benar-benar taat sepenuhnya pada apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang ini sebagai umat Tuhan kita juga sering gagal dalam mentaati firman Tuhan. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, dan di tengah kehidupan sehari-hari kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Allah menghendaki agar kita menjadi umat yang benar-benar taat pada kehendaknya, pada firman-Nya. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau mengajak kita untuk taat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk terus belajar hidup taat kepadamu di atas segala hal yang terjadi. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.